Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai perwakilan dari GMDI menyampaikan sebuah mukadimah penting bagi perkembangan GMDI ke depan dengan tajuk Demokrasi di Indonesia dan peran GMDI dalam membangun demokrasi berperadaban. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat seperti totalitarian, otoritarian, monarki absolut, dan rezim militer dan kediktatoran. Jadi, demokrasi penting adanya untuk penyeimbang antara pemerintah dan rakyat. Demokrasi diperlukan sebagai pengganti kepemimpinan otoriter atau kediktatoran yang menggunakan hegemoni dari kekuasaan militer menjadi suara aspirasi rakyat yang disebut demokrasi. Konsep dasar demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin demokrasi, dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln, merupakan presiden Amerika ke-16 di tahun 1863, yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau bahasa Inggrisnya government of the people, by the people, and for the people. Jadi demokrasi dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari kita sendiri, oleh kita sendiri, dan untuk kita sendiri. Semisal ketika ada kegiatan di rumah kita, misal membangun rumah, membangun dapur, tetapi kita sendiri acuh tak mau peduli, maka kita tidak layak disebut berdemokrasi karena kita memiliki sikap acuh tak acuh. Dimulai dari dasar, dari kita sendiri. Konsep dasar demokrasi yang selanjutnya, berdasarkan banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang-orang Yunani kuno, tepatnya di negara kota polis Athena pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Yunani sendiri pada waktu itu terdiri dari beberapa negara kota atau polis seperti Athena, Makedonia, dan Sparta, yang terkenal sebagai negara-negara kuat di Yunani dan memiliki sistem hukum demokrasi yang dipertahankan. Pada tahun 508 sebelum Masehi, seorang warga Athena, yaitu Gaius Denes, mengatakan beberapa pembaharuan pemerintahan negara kota Athena yang dikatakan Magnentius Seno dalam bukunya pada halaman 100. Gaius Denes membagi para warga Yunani pada waktu itu berjumlah sekitar 300.000 jiwa ke dalam beberapa suku-suku, masing-masing terdiri atas beberapa demes atau kepala suku, dan demes mengirim wakilnya ke dalam majelis 500 orang wakil, atau sekarang kita sebut perwakilan rakyat, DPR. Keanggotaan majelis 500 itu dibahas 1 tahun dan seorang dibatasi hanya 2 kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota. Jadi demes atau perwakilan rakyat pada waktu itu hanya bertahan 2 tahun, kemudian dipilih lagi dengan suara rakyat selama 2 tahun periode. Konsep dasar demokrasi yang selanjutnya, berdasarkan berbagai pengertian negara yang berkembang, dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi. Yang pertama adalah suara atau pendapat. Yang kedua kebebasan, bebas untuk makan, bergerak, hidup, berpikir, dan bernurani, bebas untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Praktik demokrasi di Indonesia. Miriam Budiarjo
menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dibagi menjadi 4 masa. Pertama, masa pertama RI yang dinamakan masa demokrasi konstitusional, yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer, demokrasi kepartean. Masa kedua RI yaitu masa demokrasi terpimpin, yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional, yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ketiga RI yaitu masa demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Masa keempat RI yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga RI. Jadi, peran poin C dan D dalam masa perkembangan demokrasi di Indonesia sangat penting. Apalagi kita GMDI berpedoman pada demokrasi Pancasila, bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi dengan menimbangkan suara rakyat dan suara umum, pendapat yang harus digali dan didasarkan pada kelima sila, yaitu 1. Berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam yang adil dan beradab. 5. Kebebasan pendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding pada masa Orde Baru dahulu. Daripada kita dikekang seperti pada masa Orde Baru, maka lahirnya demokrasi di Indonesia dimulai setelah masa reformasi. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh UUD yang kemudian menjadi wajah konstitusi kita. Sebagai seorang GMDI, kita wajib berpedoman pada pembukaan UUD 1945, yaitu ikut andil mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut membangun peradaban. Melalui demokrasi Pancasila, kita dapat berpedoman pada 5 sila yang kita jadikan suara aspirasi rakyat atau pertimbangan di dalam mufakat kita bermusyawarah di dalam GMDI tentunya. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup negara. Kedua, demokrasi adalah sebuah pembelajaran yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan atau mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Jadi saya tegaskan kembali bahwa peran GMDI di dalam membangun organisasi kemahasiswaan atau berpikiran berperadaban adalah untuk menggiring mahasiswa dalam beropini publik, bersuara bebas, berdemokrasi dengan hasil-hasil yang matang untuk dipersiapkan terjun di dalam menjadi seorang pemimpin yang siap dalam membawa perubahan dan mengutamakan demokrasi di atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.